Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Tinju yang sangat besar dari Luffy menjadi penutup yang sangat epik di chapter 1047 yang lalu. Sebuah tinju yang mungkin bahkan bisa menghancurkan sebuah pulau. Ya, karena selain besar, tinju Luffy itu juga merupakan kombinasi dari beberapa kekuatan. Di sisi lain, Luffy sudah mengunci pergerakan Kaido, yang berarti harusnya makhluk terkuat itu tak bisa menghindari bogem raksasa dari Luffy. Nah, untuk chapter 1048 sendiri masih cukup lama rilisnya guys, karena minggu ini kan memang libur. Jadi kita punya banyak waktu untuk berdiskusi tentang hal itu. Nah, di akhir chapter lalu, tinju raksasa Luffy sudah terbentuk dan siap untuk digunakan. Jadi hal pertama yang mungkin akan kita ketahui adalah nama dari teknik itu. Ya, walaupun buah Luffy sudah dinyatakan bukan Gomu-Gomu, tapi Luffy masih menggunakan nama teknik dengan kata Gomu-Gomu. Walaupun memang sih nama-nama teknik Luffy banyak menggunakan nama hewan, misalnya Elephant Gun, Rhino Cynader, Grizzly Magnum, dan juga tentu King Kong Gun. Nah, jadi bogem raksasa itu mimin rasa juga akan punya nama yang berkaitan dengan hewan, dan mungkin akan pakai nama Giant atau Giganto ya. Jadi misalnya Giant King Kong Gun atau Giganto King Kong Gun. Oke, itu dari sisi Luffy. Lalu bagaimana dari sisi Kaido? Ya, dengan kondisi seperti ini rasanya tidak ada jalan lain selain melayani bogem raksasa Luffy itu. Dan Kaido mungkin akan mengerahkan seluruh sisa-sisa tenaganya untuk sebuah serangan yang berlevel sama dengan milik Luffy. Nah, kira-kira serangan seperti apa itu? Di sini Mimin punya dua dasar pemikiran. Pertama adalah terkait serangan gabungan Big Mom dan Kaido yang bernama Hakai. Tentu kita masih ingat bahwa itu merupakan serangan yang sangat dahsyat, yang bahkan bisa membuat Zoro terluka parah hanya karena telah menahannya selama beberapa saat saja. Dan beruntung setelah itu Zoro dipindahkan oleh Law. Nah, ketika itu Kaido dan Big Mom tampak santai menggunakannya. Jadi ada kemungkinan jika Kaido akan menggunakan serangan itu lagi untuk mengimbangi bogem raksasa dari Luffy. Dan kemungkinan besar kali ini serangan itu akan muncul dari mulut naga Kaido. Nah, pemikiran yang kedua adalah Kaido akan menggunakan gabungan beberapa elemen. Ya, Kaido bisa menggunakan beberapa elemen seperti api, petir, dan angin. Tentu bisa dibayangkan jika serangan Hakai tunggal dari Kaido itu menggunakan gabungan dari ketiga elemen tersebut. Pasti akan dahsyat dan bisa bersaing dengan bogem raksasa dari Luffy. Lalu selanjutnya kita akan bicara mengenai nasib Onigashima. Nah, di chapter lalu Luffy sudah meminta Momonosuke untuk mengurus kastil terbang Kaido itu. Tapi Momonosuke malah kelihatan panik. Ya, tentu karena dia merasa belum bisa melakukannya. Lalu menurut Mimin, di chapter mendatang Momonosuke akan mendapatkan tekanan yang jauh lebih besar untuk segera mengamankan Onigashima. Karena bisa saja Kaido akan menarik awan apinya dengan dua alasan. Alasan pertama, Kaido ingin mengumpulkan seluruh energinya. Jadi awan api itu ditarik agar Kaido bisa melakukan serangan sekuat tenaga tanpa terbebani mengangkat sebuah pulau lagi. Lalu yang kedua, Kaido ingin Luffy merasakan kerugian yang sama dengan dirinya. Tentu kita masih ingat bahwa Kaido mengatakan dia sudah kehilangan banyak hal karena pertempuran ini. Nah, dengan ditariknya awan api dari Kaido, maka Onigashima akan terguncang hebat dan perlahan-lahan akan jatuh seiring dengan hilangnya awan api itu. Para samurai yang ada di dalamnya akan mulai berpikir jika Luffy telah berhasil mengalahkan Kaido. Dan mereka pun sudah siap untuk menerima takdir kematiannya bersamaan dengan jatuhnya Onigashima. Tapi secara tak terduga, jatuhnya Onigashima terhenti. Ya, kastil terbang Kaido itu kembali melayang di udara. Dan hal itu akan membuat para samurai berpikir bahwa Kaido telah menang, sesuai dengan analisisnya Hyogoro di chapter 1047 yang lalu. Ya, itu bisa saja menjadi plot twist yang menarik ya, karena di chapter lalu kan Hyogoro sempat berkata seperti itu. Dan ternyata selamatnya Onigashima itu berkat naga Momonosuke, yang mungkin akhirnya bisa membuat awan api untuk menopang Onigashima.
Nah, setelah permasalahan Onigashima selesai, kini tinggal Luffy versus Kaido yang melakukan bentrokan dahsyat di udara dengan teknik terkuat masing-masing. Ya, mungkin cuma sampai di sini aja sih cerita yang akan muncul di chapter depan, dan sepertinya Kaido memang belum dinyatakan kalah. Dan hal itu juga mungkin akan terjadi jika alurnya tetap maju, tidak ada flashback atau alur cerita lain yang diceritakan lebih dulu. Tapi jika memang akan ada flashbacknya Kaido, ya siap-siap aja. Adu teknik terkuat Luffy dan Kaido itu mungkin akan terjadi hingga beberapa chapter ke depan. Nah, itu aja pembahasan mengenai prediksi chapter 1048 mendatang. Oke, selanjutnya Mimin mau bahas mengenai kemungkinan Luffy yang bisa menghancurkan Redland, yang kembali menjadi perbincangan hangat setelah Luffy bisa membuat bogem super raksasa. Dan Mimin pribadi setuju sih dengan pendapat itu, karena Redland adalah simbol dari hambatan untuk sebuah kebebasan, sedangkan Luffy sendiri adalah kesatria pembebasan. Ya, tapi mungkin untuk menghancurkan Redland dibutuhkan kekuatan lain selain Luffy seorang diri, dan itu adalah peran dari senjata kuno. Nah, di video komentar nakama yang lalu ada nakama yang berpendapat bahwa buah Hito-Hitonomi model Nika adalah senjata kuno Uranus, dan hal itu Mimin rasa cukup masuk akal dan bisa dikombinasikan dengan kedua senjata kuno yang lain untuk bisa menghancurkan Redland. Skemanya seperti ini. Dua senjata kuno yang sudah diketahui bentuknya adalah Pluton dan Poseidon. Pluton adalah kapal perang yang punya kemampuan penghancur besar. Dengan kemampuan kapal itu, tentu dia bisa menyerang dari permukaan laut. Sedangkan Poseidon adalah keberadaan yang bisa mengendalikan Sea King, yang tentunya bisa menyerang dari dasar lautan. Dan yang terakhir adalah buah Nika yang digunakan oleh Luffy ini bisa menyerang melalui jalur udara, seperti yang diperlihatkan oleh Luffy pada chapter 1047 yang lalu. Ya, teknik bogem raksasa Luffy dari langit itu bisa menjadi sebuah clue jika Luffy akan berperan untuk menghancurkan Redland dari bagian atas. Jadi dengan ketiga serangan besar dari darat, dasar lautan, dan juga udara, dinding Redland yang sangat besar itu mungkin akan bisa dihancurkan. Oke, itu aja pembahasan pada video kali ini. Jika ada tambahan, saran, dan kritik bisa disampaikan pada kolom komentar. Yes, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!